Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamara Prasiska, NIM 2110-3002, Program Studi Hukum Tata Negara, mata kuliah Praktek Peradilan Mahkamah Konstitusi. Di sini saya akan membacakan surat permohonan PHPU nomor 116 1233 garing PHPU DPR DPRD garing 17 garing 2019. Jakarta 23 Mei 2019. Kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Identitas para pihak. Yang pertama, identitas dari pemohon, yaitu dari Partai Amanat Nasional yang diwakili oleh yang pertama Zulkifli Hasan, jabatan Ketua Umum DPP PAN, alamat Jalan Gatot Subroto, Kap 97 Mampang Perapatan, Jakarta Selatan 12.790. NIK 3175031705620005. Yang kedua, Edi Suparno, jabatan Sekretaris Jenderal DPP PAN, alamat Jalan Gatot Subroto, Kap 97 Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. NIK 3174030605650001. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 23 garing PAN garing PHPU garing 5 garing 2019 tanggal 23 Mei 2019 memberikan kuasa kepada Dr. Randus Aloysius Renwarin SHMH dan seterusnya bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa tertanggal 23 Mei 2019 selanjutnya disebut sebagai pemohon. Yang kedua, identitas termohon, yaitu Komisi Pemilihan Umum berkedudukan di Jalan Imam Bonjol nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 49 garing PY 011 SU garing 03 garing KPU garing 7 garing 2019 tanggal 1 Juli 2019 memberikan kuasa kepada Ali Nurdin SH dan seterusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai termohon. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, kedudukan hukum atau legal standing pemohon. Bahwa berdasarkan pasal 3 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2018 tentang tata cara beracara penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta pemilu atau perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 987 PL 018 KPT garing 06 KPU garing 5 garing 2019 tanggal 21 Mei 2019 tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019. Tenggang waktu pengajuan permohonan. Bahwa berdasarkan pasal 74 ayat 3 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, pasal 474 ayat 2 Undang-Undang Pemilu dan pasal 6 ayat 1 PMK 2 garing 2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 kali 24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU. Pokok permohonan. Bahwa berdasarkan sertifikasi rekapitulasi penghitungan perolehan suara calon anggota DPR Papua dari setiap kabupaten atau kota dari daerah pemilihan dalam wilayah provinsi pemilu tahun 2019,
Pemohon memperoleh suara sebanyak 4 suara di Kabupaten Jayawijaya, artinya telah terjadi pengurangan suara pemohon sebanyak 36 suara oleh termohon. Bahwa telah terjadi penghilangan suara pemohon pada Pleno KPU Kabupaten Biak Numfor dan Pleno KPU Provinsi Papua oleh termohon yang dapat kami uraikan, menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada Dapil Papua II. Dan yang terakhir, bahwa terjadi pelanggaran yang terstruktur yaitu kecurangan dilakukan oleh termohon, di mana termohon menghilangkan suara para pemohon atas nama Bikis Kogoya Caleg Partai PAN nomor urut 1 dari Dapil 4 pada distrik Ilu dan Eli Kogoya Caleg Partai PAN nomor urut 8 dari Dapil 4 pada distrik ILU. Petitum. Yang pertama, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 987 PL 018 KPT garing 06 KPU garing 5 garing 2019 tanggal 21 Mei 2019 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019. Yang ketiga, menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua dan DPRD Kabupaten atau Kota di beberapa daerah pemilihan. Dan yang terakhir, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Alat bukti. Alat bukti terdapat sebanyak 30 buah berupa fotokopi keputusan Komisi Pemilihan Umum dan fotokopi sertifikat hasil perhitungan suara calon anggota DPR. Hormat kami, Dr. Randus Aloysius Renwarin SHMH, Jakarta dan seterusnya. Jakarta 23 Mei 2019. Sekian pembacaan surat permohonan dari pemohon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Salsabila Putri Rambe, NIM 2110300006. Saya akan membacakan surat jawaban dari pihak termohon, yaitu Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Jalan Imam Bonjol nomor 29 RK8 RW 4 Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta 5 Juli 2019. Perihal jawaban termohon terhadap perkara nomor 116/12-33 PHPU DPR DPRD 2019 yang dimohonkan oleh pemohon atau Partai Amanat Nasional. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 6 Jakarta Pusat. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, nama Arif Budiman SSS IPMBA, jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, alamat kantor Jalan Imam Bonjol nomor 29 Jakarta Pusat. Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia berdasarkan surat nomor 49 garing PY 01 SU garing 03 KPU 7 2019 tanggal 1 Juli 2019 memberikan kuasa kepada Ali Nurdin SHS TMH dan seterusnya adalah para advokat dan asisten advokat dari kantor hukum Ali Nurdin dan Partners yang tergabung dalam tim advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan memilih domisili hukum pada kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 29 Rukun Tetangga 008 Rukun Warga 004 Jakarta Pusat, baik sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai termohon. Dalam hal ini membaharkan jawaban termohon dalam perkara nomor 116/1233 PHPU DPR DPRD 2019 yang dimohonkan oleh pemohon atau Partai Amanat Nasional. 1. Tenggang waktu pengajuan jawaban termohon. Termohon memberikan jawaban tertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam akta pengajuan jawaban termohon nomor 0812 33 garing APJT DPR DPRD garing PAN MK garing 07 garing 2019. 2. Kedudukan hukum atau legal standing. Bahwa berdasarkan pasal 74 ayat 1 huruf C Undang-Undang MK, pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan berdasarkan pasal 74 ayat 2 huruf C Undang-Undang MK, permohonan hanya dapat diajukan oleh terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh KPU atau Komisi Pemilihan Umum. Bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 59 garing PL 011 KPT 03 garing KPU garing 2 2018 bertanggal 18 Februari 2019 tentang penetapan nomor urut
partai politik, peserta pemilu, anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota, partai politik, peserta pemilu tahun 2019 dengan nomor urut 12. 3. Jawaban termohon atas pokok permohonan pemohon. A. Perbaikan permohonan pemohon melewati batas waktu. 1. Bahwa permohonan pemohon diajukan pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23 WIB dengan perbaikan permohonan diajukan oleh pemohon ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 31 Mei 2019 pukul 15.28 WIB. 2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 474 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang pada pokoknya menjelaskan dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 kurang lengkap. Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lambat 3 kali 24 jam sejak diterimanya permohonan oleh MK. Pasal 3 Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2018 tentang tata beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah atau PMK 2/2018 diatur bahwa perbaikan permohonan diajukan dalam waktu paling lama 3 kali 24 jam sejak akta permohonan belum lengkap diterima oleh pemohon. Selain itu dalam Peraturan MK Nomor 5 Tahun 2018 tentang tahapan kegiatan dan jadwal pengenaan perkara perselisihan pemilihan umum, bahwa perbaikan permohonan diterima oleh MK pada 11 Juni 2019 pukul 14.06 WIB telah melewati batas waktu 3 kali 24 jam sejak APBL diterima oleh pemohon pada tanggal 28 Mei 2019 jam 10 WIB. Oleh karena perbaikan permohonan yang diajukan oleh pemohon pada tanggal 31 Mei 2019 telah melewati batas waktu pengajuan perbaikan permohonan, maka perbaikan permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima. B. Permohonan pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan materi permohonan. Bahwa sesuai ketentuan pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Undang-Undang MK yang berbunyi dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Yang kedua, permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan penghitungan suara yang benar menurut pemohon. Bahwa sesuai ketentuan pasal 9 ayat 1 huruf B angka 4 dan 5 Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2018 tentang tata beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Faktanya, dari seluruh permohonan pemohon tidak menjelaskan mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon. Bagaimana caranya dan siapa yang melakukan, kapan dan TPS mana, serta apa sikap dan tindakan pemohon yang sudah dilakukan ketika mendapati temuan tersebut kesalahan penghitungan. Lebih lanjut, pemohon sama sekali tidak menguraikan dan atau menjelaskan penghitungan perolehan suara yang benar menurut pemohon pada setiap tingkatan rekapitulasi dan di mana terjadinya kesalahan hitung dimaksud. Sehingga karenanya menurut hukum permohonan pemohon AQO harus dinyatakan tidak dapat diterima. 4. Dalam pokok permohonan. 1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan benar dan tetap berlakunya keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987-PL0118-KPT-06-KPU-5 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019. 5. Petitum. Dalam eksepsi 1 menerima eksepsi termohon, 2 menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima, atau apabila MK berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat termohon, Kuasa Ali Nurdin SH, STMH, dan seterusnya. Sekian pembacaan jawaban dari Komisi Pemilihan Umum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.